kita masuk di chapter berikutnya, kita akan membahas tentang approach ya. Approach ini sebenarnya adalah sebuah proses perjalanan harga menuju ke area di mana kira-kira Anda akan melakukan entry buy atau melakukan entry sell. Seringkali ya, approach ini atau kedatangan harga ini sering dilupakan oleh sebagian besar trader yang menggunakan strategi SND. Jika Anda menggunakan strategi dari SND konvensional, maka biasanya Anda akan melakukan pending order buy limit atau Anda menggunakan pending order sell limit pada area supply. Permasalahannya sebenarnya adalah bagaimana Anda tahu proses perjalanan harga ini menuju ke area entry level yang Anda kita lakukan. Apakah harga datang dengan momentum yang cukup kuat atau dengan perlahan? Seandainya kita tahu perilaku harga menuju ke sebuah zona, katakanlah area supply, ternyata dia memberikan sebuah tanda atau signal kemungkinan besar akan terjadi sebuah rejection atau terjadi pantulan dibandingkan dengan breakout. Maka ini menjadi satu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena Anda tahu secara probabilitas ini akan meningkatkan winning rate yang akan kita lakukan. Ada beberapa pola harga atau perilaku harga, saya menyebutnya sebagai price behavior, adalah ketika ada sesuatu pola terbentuk, katakanlah terjadi sebuah trade drive di mana dia membuat 3 leg, maka ini memberikan sebuah pola harga ya, di mana kemungkinan besar terjadi sebuah rejection dibandingkan terjadinya sebuah breakout. Mungkin teman-teman masih ingat dengan pembahasan awal bagaimana fondasi dari dasar technical analysis, kita percaya bahwa history repeat itself itu benar-benar terjadi. Bagaimana sebuah pola seperti rising wedge atau seperti pola falling wedge dari sebuah trend continuation itu membuat harga akhirnya melanjutkan sebuah trendingnya. Dalam ini mungkin adalah bearish atau bullish. Maka seperti pola rising wedge, katakanlah terjadi sebuah pola dari trend continuation bearish market, maka kemungkinan besar lebih berpotensi untuk terjadinya turun dibandingkan terjadinya kenaikan. Kenapa? Karena kita melihat sebuah pola yang terjadi berulang di market. Nah, oke, kita bahas beberapa contoh dari pola-pola harga. Yang kita bahas pertama kali adalah compression. Apa sebenarnya compression? Saya ambil contoh ya. Contoh ini adalah sebuah pola harga di mana saat menuju ke area supply ya, membuat sebuah pergerakan harga yang sudutnya itu sepertinya adalah landai. Landai dalam arti sudutnya di bawah dari 45 derajat. Compression pertama kali dipelopori oleh seorang trader yang bernama Redworth di dalam sebuah jurnal trading yang bernama adalah Price is Everything dari Forex Factory. Kemudian akhirnya lumayan populer dan berlanjut hingga sekarang. Nah, bagaimana ciri-ciri dari sebuah compression itu sendiri? Compression biasanya ditandai dengan terjadinya sebuah wick ya. Jadi kalau Anda lihat ini seperti wick, terjadi sebuah wick atau terjadi sebuah shadow gitu ya. Saat menuju ke area supply, market membuat sebuah retest terhadap area demand. Jadi shadownya ini memberikan sebuah indikasi bahwa terjadi pelemahan dari sisi buyer, di mana ketika market menuju ke area supply, area demand yang di retest ini akhirnya dikosongkan dengan terjadinya sebuah retest yang biasanya bentuknya adalah shadow. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang ada di sini, bagaimana terjadi area demand, ada membuat rally, base rally, kemudian terjadi sebuah retest, kemudian naik lagi, membuat area demand, kemudian terjadi retest, kemudian turun lagi melakukan retest, dan ketika terjadi demikian, maka demandnya menjadi kosong. Berarti demand ini sudah di fill, sudah diambil ordernya. Sehingga ketika market menuju ke area supply, maka kita bersiap-siap untuk melakukan entry sell. Nah, kalau Anda langsung melakukan entry sell tanpa menunggu konfirmasi, maka kita menggunakan hanya melakukan dari pendekatan dari past history yang terjadi, melakukan pendekatan bagaimana sebuah zone yang bagus, kemudian pada saat market menuju ke area supply terjadi sebuah compression. Apakah kita bisa lakukan untuk melakukan langsung entry sell? Itu bisa dilakukan sebenarnya, ya sangat bisa dilakukan. Tetapi jika memang Anda ingin mempertimbangkan untuk menggunakan sebuah konfirmasi harga, maka ini menjadi hal yang sangat-sangat baik sekali. Kenapa kita juga perlu menggunakan sebuah konfirmasi harga sekali lagi pada proses reaksinya? Karena terkadang jika Anda tidak menggunakan sebuah reaksi harga, katakanlah terjadi sebuah compression pada area supply, dan ternyata sudah ketika Anda melakukan sell, Anda follow the trend, ternyata Anda tidak menggunakan sedikit top down analysis, maka yang terjadi kemudian harga malah terbang tinggi dan terjadi sebuah pre-compression. Pre-compression nanti akan saya jelaskan di
pembahasan khusus di SND Mastery Power Revolution yang mungkin akan segera saya rilis setelah pembahasan dari SND Mastery. Itu adalah tingkat lanjut. Tapi yang cukup menarik sebenarnya adalah compression ini bisa digunakan sebenarnya ketika harga belum hit target, ya, untuk menghindari terjadinya sebuah manipulasi sekali lagi. Oke, yuk sekarang kita langsung lihat di chart beberapa contoh bagaimana terjadinya sebuah compression. Ya, compression ini memberikan sebuah indikasi yang cukup baik bahwa kemungkinan besar terjadi sebuah drop yang lumayan signifikan. Lihat contoh yang sudah terjadi pada pola contoh yang ada di bagian sebelah sini. Oke, perhatikan terjadi market membuat sebuah kondisi candle perlahan, itu biasanya ditandai dengan candle-candle yang kecil sekali, ya. Ini memberikan sebuah indikasi yang cukup baik bahwa terjadinya sebuah pergerakan yang tidak terlalu signifikan. Kita tidak expect ketika nanti harga datang menuju ke area supply terjadi dengan momentum yang cukup kuat. Nah, kita tidak berharap nanti ketika terjadi proses kedatangan harga menuju ke area supply dengan momentum yang sebesar ini, katakanlah ini adalah bullish menuju ke area supply. Nah, kalau ini terjadi maka lebih baik hindari kejadian semacam itu. Tetapi dalam contoh kasus ini, bagaimana ketika harga menuju ke area supply cenderung terjadi sebuah pergerakan yang perlahan, dan perhatikan terjadi ketika harga melakukan proses yang terjadi adalah market melakukan retest, kemudian naik lagi, ada area demand membuat rally base rally retest, naik ke atas, kemudian terjadi sebuah retest, kemudian turun, lalu melakukan sebuah retest sekali lagi, dan di sini sudah tidak ada. Oke, sekarang ketika ini sudah terjadi sebuah pergerakan yang sudutnya landai di bawah 45 derajat, kemudian ini yang kita sebut sebagai sebuah compression. Dan kalau Anda lihat dari contoh bagian yang saya jelasin di sini, kita bagi menjadi sebuah 3 kategori. Ini adalah sebuah pass, kemudian ini adalah approach. Maka pada bagian inilah kita menunggu tingkah laku harganya terjadi menuju ke area supply. Kebetulan harga menuju ke area maksimum pen level. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang maksimum pen level pada chapter selanjutnya, ya, tentang maksimum pen level ini sendiri. Nah, kemudian pada saat yang terjadi harga kemudian menuju ke area supply atau area maksimum pen level, kemudian kita bisa melakukan entry sell. Dan ketika Anda melakukan entry sell, Anda bisa menyiapkan stop loss di atas dari sebuah zone-nya. Kemudian Anda meletakkan maksimum TP pada awal dari compression. Dan biasanya, ya, target ini menjadi target yang sangat-sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena setelah dia hit target pada awal compressionnya, maka biasa harga akan terjadi sebuah rejection kembali, kemudian akhirnya harga turun. Saya biasanya akan menggunakan awal compression, di mana awal mula terjadi sebuah compression itu sendiri sebagai area dari target, ya. So, dalam contoh kasus di sini kita sudah melihat bagaimana terjadinya sebuah imbalance yang cukup kuat. Ini adalah impulsive move. Kemudian ketika market naik, kita sebut sebagai sebuah correction move. Ya, selama dia tidak membuat sebuah pergerakan yang signifikan, maka ini kita dalam keadaan bearish market. Dan perhatikan jadi kemudian terjadi sebuah momentum kembali. Ada imbalance juga, terjadinya sebuah imbalance atau momentum kembali. Ini memberikan sebuah kondisi terjadinya sebuah akselerasi kembali, ya. Oke, kita kembali contoh pada contoh chart, ya. Ada beberapa contoh yang kita akan bahas. Kita lihat di pair. Oke, saya bahas contoh di sini, ya. Oke, ini adalah pair dari Euro USD. Dan teman-teman bisa lihat contoh yang terjadi pada contoh di sini, bagaimana harga terjadi sebuah imbalance yang cukup kuat. Kemudian di sini membuat sebuah kejadian di mana market membuat area demand-nya jadi retest, naik ke atas retest, ini juga retest, kemudian retest, dan akhirnya area ini sudah kosong. Jadi dengan kejadian semacam ini, kita bisa tahu bahwa kemungkinan besar lebih berpotensi untuk market terjadi penurunan dibandingkan untuk naik. Dan berikutnya terjadi kembali pada kejadian yang ada di sini, bagaimana market menuju ke area supply yang ada di bagian sini. Kita melihat terjadi sebuah compression, ya, terjadi sebuah area compression. Di sini kita bisa melakukan entry sell, ya. Kita bisa melakukan entry sell di sini karena proses kedatangan harga, area demand-nya diambil, ya. Ini area demand di test, area demand di test. Kemudian kita bisa expect area ini menjadi area entry sell. Dan ini juga pola yang terjadi berulang kembali, bagaimana terjadinya sebuah compression, ya, sudutnya sangat curam, sangat landai sekali, yang membuat
pergerakan yang candle semakin kecil dan perhatian terjadi kemudian, kita bisa melakukan entry sell kembali dan ekspektasi harga akan turun. Jadi dengan tahu tingkah laku harga membentuk sebuah pergerakan yang sangat landai sekali, ini memberikan indikasi bahwa memang betul ketika kita melakukan entry sell searah daripada trennya, kita akan lebih aman ya, karena kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah pola dari correction move-nya atau gelombang BC-nya ya. Dan ketika kita melakukan entry sell pada area supply atau area support bikin resistance ini sendiri, kita expect ini akan jadi gelombang A, gelombang B ke C adalah sebuah correction move-nya, dan kita expect next berikutnya adalah next move-nya adalah kembali bearish market. Ini juga sama, terjadi gelombang A, gelombang B, ini A, B, kemudian ini adalah C, jadi kita expect ini menjadi D. Ya. Oke, kemudian kita ngebahas jenis yang lain, yaitu adalah breakout stop zone. Kembali kepada contoh di sini, breakout stop zone ini cukup unik ya. Saya ambil contoh gambarnya adalah semacam ini. Katakanlah saya menemukan sebuah area supply, katakanlah misalnya begini ya, membuat ada drop, base, drop. Bagaimana saat harga menuju ke area supply semacam ini, kita tidak tahu secara pasti. Katakanlah kita sudah ketemu sebagai area drop, base, drop. Lalu kemudian market menuju ke area supply. Tetapi yang cukup unik dalam banyak kasus, sering sekali harga tidak sampai. Lalu harga membuat semacam sebuah pola area resisten dekat-dekat dari area supply-nya. Kemudian membentuk high kembali. Di sini terjadi sebuah resisten yang pertama. Ini adalah resisten yang kedua. Oke, apa yang terjadi kemudian ketika kita melihat pola semacam ini? Banyak trader yang berasumsi bahwa ketika ada sebuah high dan dilakukan retest kembali, maka ini akan menjadi sebuah strong resistance. Apa efeknya? Banyak orang yang mempercayai bahwa ketika terjadinya sebuah signifikan resistance semacam ini, maka ini akan menjadi sebuah resistance yang kuat. Maka banyak orang yang akan bersiap untuk melakukan entry sell karena berasumsi ini menjadi sebuah level yang penting. Ketika mereka melakukan entry sell, maka biasanya akan terjadi sebuah manipulasi harga lalu menuju ke area supply dan akhirnya kena stop loss, baru kemudian akhirnya turun. Nah, dengan proses kejadian semacam inilah yang akhirnya membuat sebuah manipulasi market. Pada bagian khusus membahas tentang SMC Mastery, ini disebut sebagai equal high, atau kalau di SND Mastery disebut sebagai breakout stop zone, atau disebut sebagai BAZ. Jadi BAZ ini sebenarnya adalah breakout stop zone. Kenapa disebut sebagai breakout stop zone? Yes, karena pada lokasi high di sinilah akan terjadi manipulasi harga terlebih dahulu, kemudian akhirnya turun. Ini yang kita bisa manfaatkan sebenarnya sebagai area entry. Jadi ketika Anda menemukan sebuah zona entry, katakanlah area supply drop, base drop, lalu harga menuju ke area supply tidak sampai, maka kita jangan buru-buru untuk melakukan entry sell, tetapi pastikan Anda tahu di mana area supply yang masih dalam keadaan fresh. Maka kita akan bisa melakukan entry masuk dalam wilayah tersebut dan jangan FOMO untuk masuk pada area dari resistance yang terbentuk, karena ini adalah bentukan dari manipulasi harga. Ya, kita percaya bahwa signifikan resisten yang terbentuk pada area supply ini adalah manipulasi market. Sebaliknya, ketika terbentuk signifikan support pada area demand, ini juga memberikan indikasi bahwa kemungkinan terjadi manipulasi terlebih dahulu atau kita sebut sebagai market liquidity, yang nanti akan saya jelaskan di bagian khusus tentang pembahasan tentang smart money concept. Ya, bahwa ini adalah tempat di mana terjadinya liquidity. So, tugas kita sebagai trader adalah mencoba untuk mencari tahu di mana area terbaik kita dalam melakukan entry. Kembali kepada contoh chart, pada contoh yang ada di buku ini ya, bagaimana pada saat market datang menuju ke area supply atau area dari maksimum pen level, lihat yang terjadi kemudian market membuat breakout stop zone. Di sini ada beberapa tingkah laku harga yang kita lihat, contoh di sini ya. Dia membuat sebuah high, resistance 1, resisten 2, resisten 3. Jadi di sini adalah R1, R2, R3. Oke, ketika ini terjadi maka Anda bersiap untuk melakukan entry sell. Anda bisa gunakan, sekali lagi Anda bisa gunakan, mau menggunakan pas saja digabung dengan approach boleh. Yang lebih bagus sebenarnya adalah Anda menggunakan sebuah konfirmasi harga. Contoh di sini, kita bisa menunggu sebuah konfirmasi harga ketika terjadi sebuah rally base drop. Rally base drop itu sebuah
pola di mana terjadinya konfirmasi harga, atau kalau kita sebut di S&P price action ini adalah caps on price. Caps on price membuat pola dari rally based drop. Ketika terjadi rally based drop, kita bisa tunggu market pullback. Di sini terjadi sebuah base dan kita bisa melakukan entry. Tapi jika Anda tipikal orang yang sedikit agresif dengan pertimbangan stop loss lebih kecil, maka Anda bisa meletakkan entry langsung di level tersebut. Anda bisa pending order sell limit dan Anda bisa meletakkan SL di atas dari area zonanya. Ini adalah contoh dari sebuah pola yang kita sebut sebagai breakout stop zone. Oke, next kita bahas satu pola lagi yang kita sebut sebagai tree drive. Tree drive ini sebenarnya adalah sebuah pola dari harmonic pattern yang digunakan juga, yang populer digunakan di S&P price action. Ya, jadi kalau kita bicara tree drive, sekali lagi bahwa ini adalah pola dari harmonic pattern. Cuma masalahnya kalau kita menggunakan pola di harmonic pattern, biasanya ini menggunakan leg yang sama. Kita ambil contoh, bagaimana terjadinya sebuah leg pertama. Ini adalah 3 leg yang membuat sebuah kalau Anda lihat ini sebagai membentuk sebuah pola E pattern, huruf E. Kemudian ini membuat E lagi 2 kali, kemudian membuat E yang ketiga kali. Jadi kenapa disebut sebagai tree drive? Karena dia membuat 3 pola, membuat high lebih tinggi, ya. Dan ketika Anda menemukan sebuah zone di area ini, katakanlah membuat rally base drop, maka ini akan menjadi hal yang sangat-sangat baik yang kita bisa gunakan sebagai sebuah area entry. Kalau Anda paham tentang konsepnya di chart pattern, ini adalah seperti pola dari rising wedge continuation. Oke, sekarang kita langsung lihat contoh di chart seperti apa pola dari tree drive ini sendiri ya. Ini adalah contoh tree drive, katakanlah bearish market. Bagaimana terjadinya sebuah leg yang pertama di sini, ya, leg pertama. Oke, ini leg pertama. Kemudian terjadi leg kedua, kemudian terjadi leg yang ketiga. Oke, kalau Anda lihat contoh sini, Anda bisa hubungkan leg keduanya dan Anda bisa lihat sebagai area demand, maka kita bisa menunggu untuk melakukan entry buy. Oke, Anda buy di area ini, kemudian ada TP pada high yang ada di atas. Contoh di sini adalah area high-nya, ya. At least Anda bisa menetapkan stop loss di bawah dari zone, dan Anda bisa melakukan TP pada swing high yang ada di atas, ya. Jadi polanya semacam itu. Ya, sekali lagi bahwa kalau Anda menggunakan tree drive pattern khusus menggunakan dari harmonic pattern, biasanya itu menggunakan sebuah rasio Fibonacci yang sama, ya. Contoh di sini, kalau Anda menggunakan Fibonacci retracement, maka biasanya dia akan mantul atau reject pada area 61,8. Kemudian pada leg yang berikutnya, ya, ini adalah wilayah dari 1,27. Oke, kita ambil contoh di market ya, contoh dari tree drive pattern. Oke, kalau kita lihat di sini, bagaimana market membuat sebuah high, membuat high. Oke, ini adalah membuat sebuah tree drive pattern, ya. Ada tree drive di situ, dan kalau Anda lihat look to the left, maka kita ketemu wilayah dari area supply. Oke, ya, meskipun ini mungkin seolah-olah terjadi agak sedikit counter trend, ya, karena harga berada pada area penting. Nah, tapi kalau kita gunakan ini sebagai sebuah referensi bahwa ini adalah sebuah left shoulder, dan ketika yang terjadi lalu market membuat sebuah pengkerucutan semacam ini, maka ini akan menjadi indikasi yang cukup baik bahwa kita bisa bersiap untuk melakukan entry sell terbentuk pada area base yang simetris. Nanti di pembahasan khusus di S&P Mastery Power Revolution kita akan ngebahas hal ini, bagaimana DP yang terbentuk pada sebuah lokasi dari level pentingnya, katakanlah LS, ini menjadi level yang sangat penting sekali. Jika kalau Anda lihat dari pola pattern yang terjadi semacam ini, maka ini seperti membuat sebuah pola dari rising wedge reversal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di chapter berikutnya.